Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Ahmad Ifham Solihin. Masih menjawab pertanyaan, ini pertanyaannya pakai bahasa Jawa. Kancaku duwe pabrik pekerjane limonan. Nawani aku kon ndokok duit misalnya 100 yuta. Ben sasi arep diwenehi 2 yuta. Nah, selama yang 100 juta itu durung dibalekne ning aku masih entuk. Aku isih entuk 2 yuta per sasi. Ini halal apa ora? Saya terjemahkan ya, temenku punya pabrik, pekerjanya ada 5 orangan lah. Menawarkan aku untuk menempatkan duit misalnya 100 juta. Tiap bulan aku dijanjikan dapat 2 juta. Ketika duitku yang 100 juta itu ketika belum dikembalikan kepadaku, aku tetap akan dapat 2 juta per bulan. Ya, jawabannya ini simple ya, itu kan duit belum diapa-apain. Kok sudah bisa menjanjikan 2 juta per bulan, itu apa? Ini kan sama dengan kita diajarin untuk berlagak menjadi Tuhan. Kan hanya Tuhan yang tahu duit itu nanti hasilnya berapa kalau diputer di bisnis. Ya namanya usaha, investasi, itu kan kemungkinannya 3. Untung, rugi, impas. Nah, ini kok dijanjikan hasil pasti 2 juta per bulan. Nah, ini kalau bahasa fikihnya ini riba. Kalau bahasa logisnya duit belum diapa-apain kok sudah bisa menjanjikan hasil pasti 2 juta per bulan. Nah, solusinya kalau teman-teman investasi 100 juta, bilang aja sama pengusahanya, ini ada duit untuk modal 100 juta, ayo kita kongsi bisnis. Namanya bisnis itu risikonya adalah untung, rugi, impas. Ini risiko logisnya adalah untung, rugi, atau impas. Kalau dijanjikan pasti untung 2 juta per bulan, ya dengan bukti kita sudah dijanjikan 2 juta per bulan, itu kan artinya dia sudah berani memastikan kehendak Allah. Ya, saya ulang, ini skema ngajarin kita untuk berlagak jadi Gusti Allah, kan begitu. Solusinya itu tadi, bisnis ada untung, ada rugi, ada impas, potensinya kan 3 itu. Nah, teknisnya ini boleh tiru Bank Syariah. Teknisnya adalah kita sepakat sama si pengusaha ya, yang punya pabrik. Yuk kita bikin perencanaan. Yuk kita rencanakan nanti hasilnya sekian juta, sehingga yang dibagi ke aku itu 2 juta. Katakanlah proyeksi, itu kan boleh proyeksi. Aku berencana dapat hasil 5 juta. Bilang aja begitu ke si pengusaha. Nanti kalau ada hasil 5 juta, kita bagi ya. Yang 3 juta untukmu, untuk pengusaha, yang 2 juta untukku. Direncanakan ya, wah ini boleh. Tapi jangan ngarep ini hasil pasti buat si pemodal. Ya. Nah buat si pengusaha, ayo usahakan agar hasilnya nanti 5 juta, agar bisa 3 jutanya untuk si pengusaha, 2 jutanya untuk si pemodal. Wah ini boleh, ini keren. Tentu harus siap resiko. Resiko untung, rugi, impas. Kan itu ada, itu lazimnya kan begitu. Masuk akalnya kan begitu. Nah, diproyeksikan tiap bulan nanti direncanakan si pemodal dikasih 2 juta, itu boleh. Tapi ini beda dikit ya. Gara-gara beda dikit ini hukumnya yang satu jadi haram, yang satu jadi halal. Kalau pengusahanya menjanjikan hasil pasti 2 juta, itu haram. Haram bab riba dan bab berlagak jadi Tuhan. Kalau menjanjikan hasil pasti. Kalau pengusahanya bilang, wahai pemodal, aku punya perencanaan nih. Insya Allah nanti, ya insya Allah nanti hasilnya 5 juta. Kalau hasilnya 5 juta, yang 3 juta buatku ya. Pengusaha bilang begitu. Yang 2 juta buatmu ya. Bilang begitu ke pemodal. Jadi berapa itu pembagiannya itu? 60-40 ya. 60 buat si
pengusaha, 40-nya buat pemodal. Kalau nanti hasilnya 5 juta. Kalau hasilnya 10 juta, ya, yang disepakati ini kan 60-40-nya. Kalau hasilnya 10 juta, berarti si pengusahanya dapat 6 juta di bulan itu. Si pemodalnya dapat berapa? 4 juta. Nah, kalau misalnya hasilnya itu cuma 3 juta. 3 juta. Nah, kemudian dibagi. Kalau 3 juta, misalnya katakanlah nih, bikin kalau jika maka itu boleh. Kalau 3 juta maka 3 kali 6 itu berapa sih? 1.800.000 itu akan jadi hak si pengusaha. 1.200.000 akan menjadi haknya si pemodal. Jadi kali ini pemodal dapatnya cuma 1,2 juta. Nah, ini sesuai syariat. Tetapi don't worry buat si pemodal. Boleh si pengusaha biar pemodalnya ini happy, boleh ngasih nambah 800.000. Kalau ternyata hasilnya cuma 1,2 juta. Yang penting si pemodalnya jangan maksa harus 2 juta terus. Tapi boleh loh si pengusaha untuk tetap ngasih 2 juta terus. Itu boleh. Tapi pemodalnya jangan maksa dapat 2 juta terus. Dan pengusahanya jangan janji pasti dapat 2 juta terus. Cermati ya, nanti tiap-tiap klausul yang saya sampaikan ini tolong dicermati biar nanti tidak salah langkah. Karena ternyata salah langkah dikit ini menjadi haram hukumnya kan. Nah, padahal kalau pakai cara halal, ini bisa dapatnya 4 juta per bulan, bisa jadi. Bisa jadi 10 juta per bulan, bisa jadi. Bisa jadi cuma 1 juta per bulan, bisa jadi. Tapi itu tadi ya, saran saya buat si pengusaha, kalau hasilnya cuma 1 juta per bulan, padahal tadi sudah direncanakan 2 juta, bolehlah kasih tambahan 1 juta, itu bukan riba. Karena nggak disyaratkan dan nggak dijanjikan. Suka-suka Anda kan si pengusaha. Nah, kenapa ini saya sarankan buat si pengusaha? Ya biar pemodalnya happy, kan begitu. Nanti kalau hasilnya banyak, kasihlah banyak. Kalau hasilnya dikit, harusnya kan dikasih dikit. Asalkan pemodalnya nggak memaksa atau nggak mensyaratkan dapat 2 juta terus, pengusaha boleh ngasih 2 juta terus. Ini bedain ya. Ini nanti pensyaratan itu, adanya pensyaratan atau tidak itu menentukan hukum. Yang penting dari awal itu sudah clear, direncanakan bagi hasilnya nanti buat si pemodal 2 juta, itu boleh direncanakan. Semua harus siap resiko tapi. Nah, begitu hasilnya nanti ternyata lebih tinggi, kasihlah tinggi itu si pemodalnya. Kalau hasilnya rendah, haknya pemodal kan rendah. Tapi boleh dong si pengusaha ngasih si pemodal agar tetap happy dia. Biar doanya makin kenceng, didoain lagi, Allah semoga usahanya maju lagi. Seperti itu. Yang jelas dilarang syariat Islam adalah menjanjikan hasil pasti 2 juta rupiah per bulan. Itu sama saja berlagak menjadi Tuhan. Duit belum diapa-apain kok sudah dijanjikan hasil pasti. Ini cara-cara lembaga keuangan konvensional. Makanya oleh MUI cara seperti ini diharamkan. Solusinya ada kan tadi itu. Pakai transaksi bisnis, ada potensi untung, rugi, impas, disepakati aja bagi hasilnya nanti 60 buat pengusaha, 40 buat pemodal. Direncanakan dapat 2 juta per bulan, boleh. Direncanakan. Begitu ya, insya Allah bisa dipahami. Nah, kemudian ada pertanyaan lanjutan. Nek duwe ruko sing disewa sejenis koperasi, duit sewone ruko iku mau halal apa ora? Bahasa Indonesianya, kalau punya ruko disewa oleh sejenis koperasi, duit sewa rukonya itu halal atau enggak? Halal jika koperasi ini menjalankan syariat, pakai logika dagang. Bukan pinjem duit bersyarat bunga, nah itu haram menurut MUI. Menurut fatwa MUI loh ya. Nah, kalau nggak pengen merujuk kepada fatwa MUI, ya nggak apa-apa juga. Oh, berarti itu transaksinya riba menurut MUI, udah gitu aja. Kalau mau pakai rujukan syariat Islam, mau nggak mau rujukannya di Indonesia, ya itu pakai fatwa MUI atau fatwa DSN MUI. Kalau memang tidak secara legal
secara legal nggak pengen akadnya disebut syariah, itu hak Anda. Ya, jadi jawabannya kalau koperasinya sesuai syariah, uang sewanya itu insya Allah berkah. Kalau terlanjur disewa oleh koperasi konven, lanjutkan sampai selesai. Nanti misalnya setahun sebelum 6 bulan lah sebelum sewa itu selesai, kasih tahu saja, nggak diperpanjang ya gitu. Biar dia nyari yang lain lagi. Terus kita nyari yang lain lagi juga yang halal gitu ya. Tapi jangan terus saat itu juga saya nggak mau ini riba, ini belum, enggak ya, kita harus bijak. Dan ini insya Allah nggak masalah, dalam syariat Islam nggak masalah. Kalau sudah terlanjur itu kan dimaafkan. Ada kemudahan-kemudahan ya, nggak otomatis terus enak aja, enggak juga, ada kemudahan-kemudahan. Kalau udah terlanjur disewa oleh koperasi konven, koperasi yang berbasis riba, lanjutkan saja, duitnya insya Allah halal. Lanjutkan saja proses sewa menyewanya 6 bulan, atau kasih tahu segera bahwa nanti ketika kontrak yang kita sepakati itu nanti habis, saya tidak mau perpanjang ya, mohon maaf, agar jauh-jauh hari si penyewa yang pakai lembaga konven itu tadi nyari yang lain lagi. Syukur-syukur kita sarankan pakai basis syariah dia itu koperasinya. Wah, itu makin keren lagi, biar sewanya tetap di kita, dia juga berubah menjadi koperasi syariah. Begitu ya. Jadi nggak serta-merta kalau udah tahu bahwa itu koperasinya nggak syariah, terus kita usir, jangan ya. Insya Allah nanti duit sewanya itu juga halal. Yang penting kita sudah melakukan semaksimal mungkin la yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa disempurna lengkapkan saat itu misalnya, ya jangan ditinggalkan semua dengan malah pakai yang sempurna haramnya. Jadi progresif kita mikirnya. Progresif itu begini, ya apa yang di depan mata bisa kita perbaiki, kita perbaiki. Kalau masih butuh proses, ya kita ikuti prosesnya, seperti itu. Oreso sak dek sak nyet terus kudu berubah, enggak bisa terus simsalabim abrakadabra terus harus berubah, enggak. Ya, jadi hukumnya halal jika koperasinya koperasi syariah, hukumnya tidak halal jika koperasinya konven. Tapi begitu tidak halal, ya kasih tahu saja buat koperasinya agar ngubah jadi koperasi syariah. Kalau dia sanggup, ikuti aja terus. Meskipun dia nyatanya masih pakai konven, kalau dia memang sanggup dan ada itikat baik, ikuti terus. Rukonya tetap sewanya di kita, no problem. Gitu ya. Demikian, semoga berkah dan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.